Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap sudut Nusantara, selalu ada cerita yang tidak pernah berani diceritakan secara terang-terangan. Cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Cerita yang hanya dibisikkan ketika malam turun. Cerita yang percaya bahwa dunia kita bukan satu-satunya dunia yang bernafas. Di balik heningnya desa-desa tua, di balik kabut yang menyelimuti pegunungan, dan di balik pintu malam yang kita kira aman, selalu ada sesuatu yang memperhatikan tanpa terlihat. Selamat datang di Cerita Nusantara Channel. Tempat di mana legenda lama, kisah horor, mitos gelap, dan misteri pesugihan kita kemas dalam cerita yang akan menemani malam-malam kamu. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan biarkan cerita ini masuk perlahan ke dalam imajinasimu. Cerita hari ini berjudul Hancurnya Praktik Ilmu Hitam Sang Dukun Sakti. Selamat mendengarkan. Angin sore itu berhembus dengan cara yang tidak biasa. Biasanya, angin di desa Karangreja membawa aroma tanah basah, bau dedaunan, dan suara anak-anak bermain di kejauhan. Tapi sore itu berbeda. Anginnya terasa dingin dan berat, seperti membawa sesuatu yang sedang bersembunyi. Daun-daun salak di kebun bergoyang, namun arah goyangannya berlawanan dengan arah angin, seolah ditekan dari dalam tanah. Dari kejauhan, tampak rumah tua milik Kiranu berdiri sendirian. Rumah itu tidak pernah terlihat terang. Bahkan ketika matahari bersinar terik, rumah itu tetap terlihat seperti berada dalam bayangan. Gentengnya sudah banyak yang retak, dindingnya menghitam, dan pekarangannya ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Di dalam rumah itu, Kiranu sedang duduk bersila. Napasnya terengah pelan, wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong pada semangkok air di depannya. Air itu tidak bening seperti biasanya. Warnanya kehitaman, seperti bercampur abu atau arang. Setiap kali angin malam masuk melalui celah dinding, permukaan air itu bergetar, membentuk lingkaran-lingkaran kecil seperti ada yang berusaha keluar dari dalamnya. Sedikit lagi, tinggal sedikit, gumam Kiranu, suaranya serak. Di sekelilingnya, lilin putih menyala redup, sebagian hampir meleleh hingga alasnya. Aroma dupa bercampur kemenyan memenuhi ruangan, membuat setiap orang yang masuk bisa merasakan pusing dan mual. Di sudut ruangan, ada patung kecil menyerupai manusia, namun wajahnya tidak memiliki mata dan mulut. Patung itu terbuat dari tanah liat bercampur rambut, entah rambut siapa. Kiranu sudah melakukan ritual ini selama 3 malam berturut-turut. Ia tidak tidur, hanya minum air putih sesekali. Usianya memang sudah tua, tapi matanya kadang memancarkan cahaya merah samar yang membuat siapapun yang melihatnya akan merasa ingin menjauh sejauh mungkin. Di luar rumah, matahari mulai tenggelam. Langit berubah oranye tua, kemudian perlahan memudar menjadi merah gelap. Ayam-ayam sudah kembali ke kandang, dan suara jangkrik mulai terdengar. Tapi ada satu hal yang hilang sore itu, suara anak-anak. Tidak ada tawa, tidak ada teriakan kecil mereka bermain kejar-kejaran. Semua anak pulang lebih cepat, karena mereka tidak ingin berada di luar ketika hari mulai gelap. Semua warga tahu, ketika angin terasa seperti itu, lebih baik berada di dalam rumah. Sementara itu, di rumah Dargo, seorang pemuda yang pernah menantang Kiranu 2 hari lalu, keadaan sedang tidak tenang. Setelah kejadian ketika ia berselisih dengan Kiranu, Dargo benar-benar berubah. Ia menjadi pendiam. Ia jarang keluar rumah. Bahkan makan pun ia hanya menyentuh sedikit. Sakjane koenopo, Le? Kenapa kamu berubah begini? Tanya ibunya, Bu Rasti. Dargo hanya diam. Tangannya gemetar, matanya selalu melihat ke arah jendela seolah ada yang mengintainya dari luar. Ada suara, Bu, tiap malam, suara yang manggil aku. Bu Rasti merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mulai merapatkan kedua tangannya, membaca doa perlahan. Dargo tidak pernah seperti ini sebelumnya. Pemuda 22 tahun itu biasanya keras kepala, ceria, dan suka bercanda. Tetapi sekarang, wajahnya pucat dan matanya cekung. Manggil piye, Le? Tanya ibunya. Dargo menelan ludah. Tenggorokannya kering. Suara Kiranu. Bu Rasti terdiam. Ia langsung mematikan lampu teras dan mengunci pintu lebih rapat. Sementara itu, Dargo menutup telinga, tapi tubuhnya tetap bergetar. Di waktu bersamaan, di rumah Kiranu, ritual memasuki tahap terakhir. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia mengambil segenggam bunga kantil yang sudah mengering, meremasnya hingga hancur,
lalu menaburkannya ke dalam mangkok air hitam itu. Permukaan air langsung berputar seperti pusaran kecil, lalu terdengar suara lirih, seperti seseorang sedang berbisik dari dalam air. Kiranu tersenyum tipis. Saatnya, ia mengangkat mangkuk itu, memposisikannya tepat di depan wajahnya. Matanya menatap dalam kepusaran air itu. Lilin-lilin di sekelilingnya mulai berkedip-kedip, lalu padam satu persatu. Sor! Sor! Api lilin mati seperti dihirup oleh sesuatu. Ruangan menjadi gelap kecuali cahaya merah samar dari mata Kiranu. Tiba-tiba terdengar dentuman keras dari arah dapur. Seperti ada sesuatu jatuh dan pecah. Namun Kiranu tidak menoleh. Dia tahu apa itu. Ia tahu siapa yang datang. Suasana mulai berubah. Udara di dalam rumah yang awalnya hangat karena banyak lilin kini terasa dingin seperti berada di dasar sumur. Kiranu mengencangkan pegangan di mangkoknya. Suara bisikan dari dalam air kini berubah menjadi tangisan lirih. Aku datang, bisik Kiranu. Tiba-tiba air dalam mangkok melompat keluar, seperti dilemparkan oleh tangan tak terlihat. Air hitam itu jatuh ke lantai dan mendesis. Asap putih keluar darinya. Bau menyengat menyeruak ke seluruh ruangan. Kiranu tersenyum. Ia berdiri perlahan, tubuhnya gemetar namun matanya tampak semakin merah. Ketika ia mengangkat tangan kirinya ke udara, angin berputar di dalam ruangan. Daun-daun kering berterbangan, lilin yang jatuh bergeser sendiri, dan suara ketukan, tok, 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 terdengar dari dinding. Suara itu bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam rumah. Ketukan itu berpindah-pindah. Dari dinding ke jendela. Dari jendela ke atap. Dari atap ke lantai. Tok, tok, tok. Kiranu menunduk. Aku siap. Lama sekali suara itu terus mengetuk rumah, tapi akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamar Kiranu. Kiranu mengangkat wajahnya perlahan. Pintu kamar itu perlahan membuka sendiri. Kreek. Dari balik pintu, hanya gelap. Hitam pekat seperti lorong yang tidak berujung. Tapi di dalam kegelapan itu, ada dua mata merah menyala. Mata itu menatap Kiranu tanpa berkedip. Aku memberikan hidupku, kata Kiranu dengan suara bergetar, namun penuh tekad. Sekarang berikan aku kekuatanmu. Belum sempat ia melanjutkan, tiba-tiba angin kencang menerjang dari dalam kegelapan kamar, membuat tubuh Kiranu terdorong ke belakang. Lilin-lilin mati total. Dupa padam. Benda-benda jatuh berserakan. Rumah itu berguncang seperti ada gempa kecil. Kiranu terbatuk keras. Darah menetes dari ujung bibirnya. Aku siap, bawa aku. Dan dalam sekejap, sesuatu yang besar dan berat muncul dari kegelapan. Wujudnya tidak jelas, seperti bayangan yang berubah bentuk setiap detik. Kadang terlihat seperti manusia, kadang seperti hewan, kadang seperti sesuatu yang bukan keduanya. Makhluk itu memegang leher Kiranu. Kiranu tersenyum. Lalu tubuhnya terhempas keras ke lantai. Lilin terakhir di sudut ruangan padam. Rumah Kiranu tenggelam dalam kegelapan total. Dan di luar rumah, angin berembus perlahan. Arah anginnya berubah, kini mengarah ke seluruh desa. Membawa sesuatu bersamanya. Malam itu turun perlahan, seperti sebuah kain hitam besar yang membuka mulutnya dan menelan seluruh desa Karangreja. Tidak ada suara burung, tidak ada suara cengkerik yang biasanya ramai. Angin pun seperti berhenti di tengah jalan. Yang tersisa hanya keheningan aneh, sunyi yang terasa menempel di kulit dan mengendap di dasar dada. Di pos ronda dekat tikungan jalan, 4 bapak-bapak sedang duduk sambil menyeruput kopi. Biasanya mereka akan bercanda, bermain kartu, atau ketawa ketiwi membahas kabar desa. Tapi malam itu, tidak ada satupun yang punya semangat bercanda. Bahkan suara jangkrik mati. Seolah seluruh desa sedang menahan napas. Sardi, satpam ronda yang paling cerewet, menatap jalan setapak yang menuju rumah Kiranu dengan dahi mengernyit. Pak, kok rasanya angin aneh? Yo, katanya sambil menggosok lengannya yang merinding. Pak Darto yang lebih tua hanya mendengus pelan. Jangan banyak ngomong. Malam-malam begini enaknya diam ae. Tapi Sardi tetap gelisah. Dari tadi matanya tidak lepas dari jalan setapak itu. Ada perasaan tidak nyaman yang sulit ia jelaskan. Setiap kali angin berhembus, pohon bambu di sisi jalan bergesekan, tapi suaranya tidak seperti biasa. Bukan srek-srek, melainkan seperti suara orang berbisik.
Udah 3 malam ini aku jaga, tapi baru malam ini rasanya kayak ada yang ngawasin, gumam Sardi sambil meneguk kopinya. Di rumah Dargo, pemuda yang pernah menantang Kiranu 2 hari sebelumnya, suasana lebih mencekam lagi. Dargo duduk di kamar, punggungnya menempel ke dinding, napasnya naik turun seperti baru berlari jauh. Ibunya, Bu Rasti, berdiri di depan pintu kamar dengan wajah cemas. "Kowe ki piye, Le? Dari sore sampai malam duduk ae ngono," katanya halus. Dargo menggigil. Ia tidak berani menatap ibunya, hanya menggeleng. "Ada yang manggil aku, Bu?" "Siapa?" "Wong omah iki cuma kita loro," jawab ibunya mencoba menenangkan. Dargo menatap ibunya dengan mata besar, pupilnya mengecil seperti ketakutan mendalam. "Bukan dari dalam rumah, Bu, dari luar, dari belakang rumah." Bu Rasti langsung menelan ludah. "Suara apa?" Dargo mulai menangis pelan, tanpa sadar. "Suara Kiranu?" Bu Rasti langsung menutup mulut dengan kedua tangannya. Kakinya lemas. Ia tahu Kiranu sedang melakukan ritual 3 hari terakhir itu, tapi ia tidak menyangka nama anaknya disebut. "Dargo, kamu jangan ngomong sembarangan, Le. Kiranu itu?" Tapi Dargo menutup telinganya kembali. "Bu, suara itu dekat, tiap malam makin dekat." Tidak lama setelah itu, terdengar tok, 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 dari arah dapur. Bu Rasti tersentak. Dargo langsung menunduk, tubuhnya kaku. Bu Rasti perlahan berjalan ke dapur, tetapi sebelum sampai, pintu dapur berderi terbuka sendiri. Kreek. Hembusan angin masuk, dinginnya bukan seperti angin malam biasa. Lebih dingin, seperti angin dari tempat yang dalam dan gelap. Dari luar pintu dapur, ada langkah kaki. 1 langkah. Perlahan. Berat. Teratur. Tok. 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 Dargo menangis semakin keras sambil menutup wajah. "Bu, dia datang." Bu Rasti langsung menutup pintu dapur keras-keras dan mengunci semua pintu. Ia mematikan lampu teras dan memasang ganjalan kayu, meski tangannya gemetar hebat. Di luar rumah, suara langkah itu berhenti. Diam. Tidak bergerak. Seperti sesuatu berdiri tepat di luar dinding, mengintip mereka dari balik gelap. Sementara itu, rumah Kiranu menjadi pusat teror yang tidak diketahui warga. Rumah itu kini sunyi total. Lilin-lilin telah mati, dupa padam, dan pintu depan rumah terbuka beberapa sentimeter, bergerak sedikit tiap kali angin lewat. Tetapi angin malam itu tidak cukup kuat untuk mendorong pintu. Jika pintu bergerak, artinya ada sesuatu di dalam. Bau menyengat keluar dari celah pintu, perpaduan bau kemenyan, rambut terbakar, dan tanah basah yang digali dari kuburan. Jika ada orang yang berani masuk malam itu, mungkin mereka akan melihat bagaimana lantai rumah Kiranu penuh goresan seperti bekas cakaran. Beberapa warga sebenarnya ingin memastikan keadaan Kiranu setelah 3 hari ritualnya, tapi tidak satupun yang berani mendekat. Bahkan kucing liar yang biasa tidur di teras rumah itu tidak mau mendekati halaman. Seolah ada sesuatu yang baru saja bangkit. Di pos ronda, para bapak-bapak mulai gelisah karena angin makin dingin. Pak Darto memutuskan menutup jaketnya lebih rapat. "Aku merinding terus dari tadi. Jangan-jangan rumah Kiranu itu," katanya pelan. Belum sempat ia melanjutkan, tiba-tiba terdengar suara. Tok, tok, tok. Semua terdiam. Suara itu datang dari arah jalan menuju rumah Kiranu. Tok, tok, tok. Bukan suara orang berjalan. Terlalu berat. Terlalu lambat. Terlalu tidak wajar. Sardi langsung berdiri. "Pak, itu apa?" Pak Darto menahan napas. "Jangan nengok sembarangan. Baca doa wae." Tapi suara itu semakin dekat. Tok, tok, tok. Ketika suara itu tepat berada di tikungan menuju pos ronda, angin tiba-tiba berhenti total. Seolah seluruh dunia menahan napas. Bapak-bapak itu merasakan punggung mereka merinding, seolah ada mata besar yang mengawasi dari kegelapan. Pak Sardi yang tidak kuat menahan rasa ingin tahu, perlahan menoleh. Dan saat ia melihatnya, napasnya tercekat. Ada sesosok tinggi kurus berdiri di tengah jalan. Tingginya hampir 2 meter. Rambutnya panjang kusut seperti akar pohon. Wajahnya tidak jelas, tertutup bayangan,
Tapi dua mata merah menyala terlihat menatap lurus. Sardi langsung jatuh terduduk. Astagfirullah, astagfirullah. Sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri, seolah menunggu. Angin malam pun tiba-tiba bertiup lewat tubuhnya, dan rambut panjang itu terangkat sedikit. Dari rambut itu keluar tetesan hitam menetes ke tanah. Pak Darto memalingkan muka. Jangan dilihat. Itu bukan manusia. Tapi sudah terlambat. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Tangan kurus seperti hanya tulang yang terbungkus kulit hitam. Jari-jarinya panjang, terlalu panjang untuk ukuran manusia. Ia melambai. Isyarat untuk mendekat. Lalu suaranya terdengar. Pelan. Serak. Putus-putus. Daa Argo. Bapak-bapak itu langsung lari terbirit-birit, meninggalkan pos ronda tanpa menoleh lagi. Di rumah Dargo, anak muda itu sudah duduk di sudut kamar sambil memeluk lututnya. Air mata mengalir tanpa suara. Ia tahu suara langkah itu, suara itu, mata merah itu, semuanya datang untuknya. Suara ketukan kini berpindah dari dapur ke jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Daa Argo. Suara itu seperti berada hanya beberapa sentimeter dari kaca jendela. Bu Rasti berteriak dari luar kamar, "Jangan dibuka pintu, Le! Jangan nengok ke jendela." Tapi Dargo merasa ada sesuatu yang menarik jiwanya. Sesuatu yang bersifat memaksa, seperti magnet besar yang menarik tubuhnya. Seperti ada tangan tak kasat mata memegang kepalanya dan memaksanya menoleh. Perlahan, tanpa bisa menahan, Dargo menoleh ke jendela. Dan saat itulah ia melihatnya. Dua mata merah menyala. Menempel di kaca. Menatap lurus ke matanya. Tubuh tinggi itu berdiri di luar, begitu dekat, begitu nyata. Wajahnya hitam pucat, mulutnya retak-retak seperti tanah yang kering. Dari retakan itu keluar asap hitam tipis. Dargo membeku. Tidak bisa bergerak. Makhluk itu tersenyum, senyum yang tidak seharusnya dimiliki wajah manusia. "Ngikut aku." Dan tiba-tiba kaca jendela mengembun dari dalam. Tulisan muncul perlahan di kaca, seolah ditulis oleh jari yang tidak terlihat. "Ikut aku sekarang." Dargo menjerit sekeras-kerasnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terkunci. Tubuhnya kaku seperti batu. Makhluk itu mulai menekan kaca dari luar. Kaca bergetar. Keretakan kecil muncul. Krek. Krek. Sampai akhirnya, brak. Kaca jendela pecah. Makhluk itu memasukkan tangannya. Tangannya panjang, dingin, dan keras. Dan sebelum Dargo bisa bergerak, tangan itu menggenggam wajahnya. Mulut makhluk itu membuka perlahan, sangat perlahan, seperti siap menelan apa saja. Dan dunia jadi gelap. Malam itu, setelah kejadian aneh di rumah Mbok Ratri, suasana desa berubah perlahan. Angin yang biasanya lembut tiba-tiba terasa seperti membawa bisikan. Dedauan bergoyang dengan cara yang tidak biasa, terlalu serempak, terlalu rapi, seolah ada sesuatu yang sedang merayap melewati pepohonan. Aku masih belum bisa melupakan apa yang kulihat tadi sore. Bayangan itu, suara itu, dan pandangan kosong Mbok Ratri seakan masih menatapku bahkan ketika aku sudah berada di rumah. Sejak malam itu, aku mulai menyadari sesuatu. Apapun yang berhubungan dengan Kiranu, tidak berhenti hanya pada kematiannya. Ada sesuatu yang masih bergerak. Sesuatu yang belum selesai. Rumahku tidak terlalu besar, hanya rumah joglo kecil hasil warisan orang tua. Biasanya rumah itu terasa hangat, aman, dan damai. Tapi malam itu berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu minyak di sudut ruang tamu berkedip-kedip, seolah ada yang mengganggu sumbu apinya. Aku duduk sendirian di ruang tengah, berusaha menenangkan pikiran. Tapi rasa gelisah itu semakin kuat. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan keras terdengar dari pintu belakang. Aku tertegun. Ketukan itu tidak wajar. Bukan seperti orang yang mengetuk untuk bertamu. Lebih seperti seseorang yang sedang mencakar kayu pintu dengan kuku panjang. Suara itu berhenti. Sunyi. Aku memutuskan untuk mendekat, meski jantungku berdebar keras. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti membuat udara di sekelilingku semakin berat.
Aku membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang dingin menusuk kulit, membawa bau anyir yang aneh. Seperti bau besi, atau darah yang mulai mengering. Aku menelan ludah. Siapa? Suaraku bergetar ketika memanggil, meski aku sendiri tidak yakin aku benar-benar ingin ada jawaban. Tidak ada jawaban. Tapi aku mendengar sesuatu. Suara langkah kecil, seperti kaki anak kecil berlari di tanah basah. Sangat cepat. Sangat ringan. Aku memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas ke arah pekarangan belakang. Aku memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas ke arah pekarangan belakang. Di tepi kebun singkong, tepat di bawah pohon randu besar, aku melihat sesuatu bergerak cepat. Bayangan kecil. Tapi posturnya, tidak seperti anak kecil biasa. Badannya membungkuk. Gerakannya kaku. Dan kepala itu, seperti terlalu besar untuk tubuhnya. Aku spontan mengucek mataku, memastikan apa yang kulihat benar. Ketika aku membuka mata lagi, bayangan itu berdiri. Tegak. Diam. Menatap ke arahku. Jarak kami hanya sekitar 10 meter. Tapi malam itu terasa seperti menempel di kulit, membuat apapun yang ada di kegelapan terlihat lebih nyata. Aku bisa melihatnya jelas. Tubuh kecil. Rambut gimbal panjang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Wajah pucat. Dan mata, dua mata hitam pekat yang seolah menelan seluruh cahaya. Anak gimbal. Tapi wajahnya bukan wajah manusia. Sesuatu yang berada di balik wajah itu tampak sedang berusaha keluar. Aku mundur 3 langkah spontan, napasku terputus. Anak itu membuka mulutnya perlahan. Sangat lebar. Terlalu lebar untuk ukuran wajahnya. Dari mulutnya keluar suara. Bukannya suara manusia. Melainkan suara napas panjang, berat, seperti hewan besar yang sedang kelaparan. Aku langsung menutup pintu dengan cepat dan mengganjalnya dengan apapun yang bisa kutemukan. Tanganku gemetar hebat, tapi aku memaksakan diriku tidak panik. Setelah pintu tertutup, suara itu masih terdengar dari luar. Hahaha, hahaha, hahaha. Lalu, ketukan kecil. Tok, tok, tok. Seolah makhluk itu menanyakan, "Aku boleh masuk?" Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri menahan pintu. Mungkin beberapa menit, mungkin setengah jam. Rasanya lama sekali. Sampai akhirnya suara itu perlahan menghilang, disusul suara langkah kecil yang menjauh. Baru setelah semuanya benar-benar hening, aku bisa bernapas lega. Tapi malam itu belum selesai. Beberapa jam kemudian, tepat ketika aku duduk di kursi mencoba tenang, seseorang mengetuk pintu depan rumah. Kali ini ketukannya normal. Tidak mencakar. Tidak berirama aneh. Aku mendekat lebih berani, karena rasanya ini manusia. Ketika ku buka pintu, ternyata benar. Di depan rumah berdiri Mas Raga, kepala dusun. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Mas Raga? Ada apa malam-malam begini?" tanyaku. Dia menelan ludah lalu menjawab lirih. "Kamu lihat sesuatu? Dengar sesuatu?" Aku mengangguk pelan. "Iya, barusan." Raga memejamkan mata sebentar. Berarti benar. Mereka mulai muncul. Aku tertegun. Mereka? Siapa? Raga menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara takut dan pasrah. Anak-anak itu. Aku merinding. Anak gimbal? Raga menggeleng. Bukan. Bukan anak gimbal biasa. Ini, lain. Dia kemudian masuk tanpa kuminta, seolah butuh tempat aman. Setelah duduk sebentar, dia mulai bicara pelan tapi jelas. Ada beberapa warga yang menjalani pesugihan lewat Kiranu, tapi tidak semuanya menyerahkan tumbal sesuai perjanjian. Aku merasakan bulu kuduku naik. Tahu sendiri, kalau tumbal tidak diberikan, yang datang bukan hanya penagih, tapi juga makhluk-makhluk yang terlibat dalam prosesnya. Aku menelan ludah keras. Apa yang datang ke rumahku barusan, itu bagian dari pesugihan itu? Raga mengangguk. Dan itu baru permulaan. Dia berhenti sebentar, lalu menunduk. Hari ini ada orang hilang lagi.
Jantungku langsung jatuh ke perut. Siapa? Raga menjawab lirih, hampir berbisik. Anak kecil. Rambutnya gimbal. Aku langsung duduk lemas. Warga lain mungkin belum tahu, tapi kami berdua paham. Kejadian itu bukan kebetulan. Ini bukan sekadar anak tersesat. Ini penagihan. Dan untuk pertama kalinya sejak Kiranu mati, makhluk-makhluk itu mulai bergerak. Malam itu, saat angin meniup pintu rumahku, aku merasa seolah ada yang sedang mengamati kami dari luar. Mencari seseorang. Menunggu sesuatu. Dan aku tahu, ini baru awal dari kengerian yang lebih besar. Sejak malam ketika makhluk kecil itu muncul di halaman belakang rumahku, suasana desa berubah semakin aneh. Bukan hanya perasaan gelisah, tapi benar-benar ada hal-hal yang tidak seharusnya ada mulai terasa nyata. Seperti dunia tak kasat mata sedang membuka sedikit celahnya, membiarkan sesuatu merembes masuk perlahan. Pagi hari setelahnya, warga desa mulai berkumpul di balai. Semua wajah terlihat tegang. Tidak ada yang bicara sembarangan. Bahkan suara ayam pun seperti berkokok lebih pelan hari itu. Aku datang sedikit terlambat, dan ketika memasuki balai desa, semua kepala langsung menoleh ke arahku. Mas Raga berdiri di depan, tampak lebih pucat daripada semalam. Begitu aku duduk, dia langsung mulai bicara. Anak itu belum ditemukan sampai sekarang. Ruangan langsung sunyi. Yang hilang adalah seorang anak perempuan berusia 6 tahun, rambutnya gimbal, anak yang kemarin tampak bermain di halaman rumah ibunya. Namanya Sari. Ibunya, Mbak Ririn, menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Dia nggak mungkin pergi jauh, Mas, anakku itu penakut, dia nggak bakal keluar rumah kalau nggak digandeng, katanya sambil terisak. Beberapa warga mencoba menenangkannya, tapi suasana terlalu tegang untuk menghibur siapapun. Mas Raga menarik napas panjang. Aku tahu ini berat, tapi aku minta semua warga jangan keluar malam dulu. Apalagi setelah Isya. Kita harus waspada. Ada sesuatu yang bergerak di desa ini. Kata-kata itu membuat beberapa orang menelan ludah keras. Lalu salah satu warga, Pak Sarman, angkat tangan. Mas, sebenarnya ini kenapa? Apa hubungannya sama kematian Kiranu? Banyak orang bisik-bisik, tapi nggak ada yang berani ngomong langsung. Mas Raga menatapku sebentar, lalu bicara pelan. Ada warga yang dulu ikut pesugihan Kiranu, tapi tidak memenuhi syarat tumbal. Orang-orang langsung mengedarkan pandangan ke kanan kiri. Mereka tahu pesugihan bukan hal asing, tapi mendengarnya disebut langsung, jelas membuat bulu kuduk berdiri. Tumbal itu bukan hanya tentang hewan atau benda, tapi jiwa, lanjut Mas Raga. Beberapa ibu langsung memeluk anak-anak mereka yang ikut duduk. Dan yang paling berbahaya, kalau tumbal tidak diserahkan, makhluk yang dipakai Kiranu dalam ritualnya akan menagih sendiri. Ucapan itu membuatku kembali merasakan dingin yang sama seperti saat makhluk kecil itu menatapku dari kebun singkong. Mas Raga kemudian menunjuk lembaran kain lusuh di meja. Kain ini ditemukan di dekat sumur tua. Punya Sari. Tangis ibunya pecah lebih keras. Aku merinding. Sumur tua itu terletak di dekat rumah Kiranu. Sumur yang sudah lama ditutup warga, setelah ada yang mendengar suara aneh dari dalamnya, suara seperti orang menangis minta tolong. Sejak kematian Kiranu, tidak ada yang berani mendekatinya. Tapi kini, kain milik Sari ada di sana. Sore itu, setelah rapat selesai, aku pulang dengan pikiran penuh. Angin berembus membawa debu halus dari jalan tanah yang kering. Matahari mulai condong ke barat, dan sinarnya yang kemasan justru membuat bayangan di tanah tampak semakin panjang, semakin menyeramkan. Saat melewati rumah Mbok Ratri, aku melihatnya sedang duduk di teras. Rambutnya tergerai berantakan. Matanya merah, bukan seperti habis menangis, tapi lebih seperti seseorang yang tidak tidur berhari-hari. Dia memanggil pelan. Nak, sini sebentar. Aku mendekat. Wajahnya terlihat sangat lelah. Kamu lihat dia juga, kan? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku diam. Lalu mengangguk pelan. Mbok Ratri menghela napas panjang. Aku sudah lama tahu ini akan terjadi, tapi tidak tahu kapan. Aku duduk di kursi bambu di sampingnya. Apa maksud Mbok? Dia memandang kosong ke arah jalanan. Tanah ini mulai bernapas, Nak. Aku mengerutkan dahi. Bernapas?
Dia mengangguk pelan. Kamu mungkin belum sadar, tapi beberapa malam terakhir, bumi di sekitar rumah Kirano itu bergerak. Seperti ada yang menggeliat di bawahnya. Jantungku berdegup cepat. Kamu yakin, Embok? Dia menatapku. Tidak ada keraguan di matanya. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tanah itu naik turun, pelan, seperti dada orang yang sedang tidur tapi bermimpi buruk. Aku mencengkeram lututku, merasakan bulu kuduk meremang. Embok Ratri melanjutkan. Itu bukan tanah. Itu sesuatu yang terjebak. Sesuatu yang dulu dipanggil Kirano lewat pesugihan. Dan sekarang, ketika ia mati, makhluk itu tidak punya tempat kembali. Dia menunjuk ke arah rumah Kirano yang sudah dikelilingi semak belukar. Dia masih di sana. Dan dia lapar. Aku menelan ludah. Lapar? Apa maksud Embok? Dia memejamkan mata sebentar, lalu membuka perlahan. Makhluk pesugihan tidak butuh makanan seperti manusia. Dia butuh tumbal untuk tetap berada di dunia ini. Sejak Kirano mati, tidak ada yang memberinya apapun. Jadi dia mulai mengambil yang paling mudah. Aku melanjutkan kalimat itu dengan suara bergetar. Anak-anak. Embok Ratri menatapku lama. Anak gimbal adalah yang paling peka dengan dunia gaib. Mereka yang paling duluan merasakan, melihat, dan seringkali, mereka yang paling duluan diambil. Aku meremang. Lalu tiba-tiba, angin kencang berembus melewati kami, membawa bau anyir sama seperti malam kemarin. Bau besi. Bau darah. Aku spontan berdiri. Embok Ratri memegang lenganku. Nak, malam ini, jangan keluar rumah. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, jangan keluar. Suaranya begitu serius hingga aku tidak berani menjawab macam-macam. Kenapa, Embok? Tanyaku pelan. Dia memandang lurus ke arah rumah Kirano. Malam ini tanah akan bernapas lebih kencang. Aku menggigil. Dan ketika tanah itu benar-benar bangun. Suara Embok Ratri menurun, nyaris berbisik. Makhluk itu akan mencari siapapun yang dulu pernah berhubungan dengan Kirano. Aku membatu di tempat. Satu hal yang tidak pernah kukatakan pada siapapun, termasuk pada Mas Raga, termasuk pada seluruh warga desa. Dulu, sebelum Kirano mati, dia pernah memanggilku 2 kali. Untuk alasan yang tidak pernah kujelaskan pada siapapun. Dan jika benar makhluk itu mencari orang-orang yang pernah dekat dengan Kirano, maka mau tidak mau, namaku mungkin ada dalam daftar tumbalnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah anak gimbal itu kembali muncul. Mata hitamnya, mulutnya yang terbuka terlalu lebar, dan suara napas makhluk besar yang tidak seharusnya keluar dari tubuh sekecil itu. Aku memutuskan untuk tetap duduk di ruang tengah, ditemani lampu minyak yang temaram. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan, ada saat di mana aku merasa seperti lantai rumah sedikit bergetar pelan. Entah karena pikiranku yang sudah kacau, atau benar-benar ada sesuatu di luar sana yang sedang bergerak. Perkataan Embok Ratri tidak bisa hilang dari kepalaku. Tanah itu bernapas, Nak. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir rasional. Mungkin suara yang kudengar malam sebelumnya hanyalah hewan. Mungkin bayangan yang kulihat hanya ilusi karena panik. Tapi bagian terdalam diriku tahu. Tidak. Itu bukan hal biasa. Sekitar tengah malam, angin mulai bertiup lebih kencang. Tirai bambu di jendela bergetar, memukul-mukul kayu dengan ritme yang membuat suasana semakin mencekam. Api lampu minyak sedikit bergoyang, membuat bayangan di dinding bergerak seolah hidup. Aku mencoba membaca sesuatu, tapi tidak bisa fokus. Beberapa kali aku menengok keluar jendela untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Dan saat itu terjadi. Duk, duk, duk. Tanah di bawah rumahku seperti diketuk dari bawah. 3 kali. Pelan. Tapi sangat jelas. Seperti ada yang menekan tanah dari bawah hingga getarannya naik ke papan lantai rumah. Aku terpaku. Lalu terdengar lagi. Duk. Kali ini lebih keras. Aku merasakan punggungku langsung berkeringat dingin. Astagfirullah, gumamku pelan. Tidak ada hewan yang bisa membuat tanah bergetar seperti itu. Bahkan babi hutan pun tidak mungkin mengetuk tanah dari bawah.
Aku mendekat ke lantai, hati-hati menunduk. Menempelkan telinga pelan. Dan aku mendengarnya. Suara tarikan napas panjang dari bawah tanah. Pelan. Dalam. Bergetar. Suara yang sama seperti yang kudengar dari mulut anak itu. Hahaha. Hahaha. Aku langsung bangkit. Kursi hampir terbalik. Dadaku sesak seperti dicekik. Lalu suara lain muncul. Lebih samar. Seperti suara anak kecil sedang tertawa pelan dari kejauhan. Namun tawa itu tidak wajar. Terlalu panjang. Terlalu serak. Terlalu bengkok. Aku merinding sampai ke tulang. Aku ingin kabur ke rumah Mas Raga atau warga lain, tapi pesan Mbok Ratri terngiang jelas. Apapun yang kamu dengar, jangan keluar rumah. Aku mencoba menenangkan diri, duduk di kursi bambu sambil meremas tangan sendiri. Tapi gelombang ketakutan yang datang malam itu tidak memberi kesempatan bagiku untuk tenang. Karena suara itu berubah. Dari tarikan napas, menjadi geraman pelan. Dari geraman, menjadi suara seperti kuku panjang menggores tanah. Suara yang membuat seluruh bulu kuduk berdiri. Crek, crek, crek. Seolah makhluk itu sedang mencari jalan keluar. Seolah sedang menggaruk tanah untuk membuka celah. Seolah berada sangat dekat, tepat di bawah lantai rumahku. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Ya Allah, lindungi hamba. Tiba-tiba udara di sekelilingku berubah. Ruangan terasa jauh lebih dingin, bahkan napasku sampai terlihat seperti uap. Lalu tiba-tiba, blam! Pintu belakang rumahku terbanting keras dari luar. Aku loncat dari kursi. Wajahku langsung pucat. Tidak mungkin angin. Tidak mungkin. Aku mendekat perlahan, langkah demi langkah. Jantungku berdebar seperti hendak pecah. Bau anyir yang sama seperti sebelumnya menguar dari arah pintu. Saat aku hanya berjarak 1 meter dari pintu, terdengar suara lain. Seseorang, atau sesuatu, berdiri tepat di belakang pintu. Napasnya kasar. Berat. Lambat. Hahaha, hahaha, hahaha. Seolah makhluk itu hanya berdiri diam, menempelkan wajah ke kayu pintu, mendengarkan napasku. Aku mundur pelan, menahan napas. Sampai akhirnya, pintunya bergerak. Bukan didorong, tapi dicengkeram dari luar. Creek. Kayu yang tua itu bergetar halus, seperti ada tangan yang mencakar perlahan dari sisi luar. Aku spontan menutup mulut, takut suara napasku terdengar. Creek. Cengkeraman itu semakin kuat. Sampai aku mendengar kayu retak halus. Kerak. Lalu, makhluk itu berbicara. Suara yang muncul bukan suara manusia. Bukan suara anak kecil. Bukan suara apapun yang pernah kudengar sebelumnya. Suaranya berat, serak, berlapis, seperti ada banyak tenggorokan yang berbicara bersamaan. Aa, kau, di, da'alaam. Aku hampir menangis karena ketakutan. Suara itu mengulang. Ku, la, paar. Suara itu membuat tubuhku lumpuh. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Hanya bisa berdiri mematung menatap pintu yang bergetar. Aku, ma'au, tum, baal. Tubuhku gemetar hebat. Sekali lagi ia mencakar pintu. Creek. Creaak. Kayu hampir jebol. Satu goresan lagi dan pintu itu pasti terbuka. Aku tidak tahu dari mana keberanianku muncul, tapi aku mundur, mengambil kursi, dan bersiap memukul jika pintu jebol. Makhluk itu berhenti. Sunyi. Lalu perlahan, suara langkah kecil menjauh dari rumah. Tap, 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 tap. Makin jauh. Makin pelan. Hingga akhirnya hilang. Aku langsung terduduk, tubuhku lemah seketika. Nafasku terengah seperti habis berlari jauh. Tangan dan kakiku gemetar parah. Tapi sebelum aku sempat menenangkan diri, sesuatu terjadi. Tanah di luar rumah bergejolak. Blur. Seperti ada sesuatu yang besar muncul ke permukaan, membuat tanah dan kerikil terangkat sebentar.
Aku berdiri terkejut dan melihat keluar jendela. Di arah rumah Kiranu, tanah benar-benar bergerak. Seperti ada makhluk raksasa di bawahnya yang sedang merangkak naik. Seperti dada seseorang yang sedang mengambil napas panjang. Naik turun. Naik turun. Pelan, tapi jelas. Aku terpaku. Lalu muncul suara rendah dari jauh sana. Bukan suara manusia. Bukan suara hewan. Tapi suara yang terasa menembus tulang. Maa. Suara itu panjang, serak, sangat dalam. Kaaan. Aku terhuyung mundur. Rumah Kiranu. Tanah itu. Makhluk itu. Bangun. Dan malam itu aku sadar. Makhluk pesugihan yang selama ini terjebak di dalam tanah. Sekarang tidak lagi hanya menagih tumbal. Dia sedang mencari. Dan dia tahu, aku salah satu orang yang pernah dipanggil Kiranu. Setelah malam itu, aku tidak bisa diam lagi. Apapun yang terjadi, jelas ini bukan hanya tentang pesugihan yang gagal. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih kelam, dan lebih berbahaya sedang bergerak di desa ini. Dan entah bagaimana, aku terhubung dengannya. Sejak Kiranu memanggilku dulu. Ya, itulah bagian yang selama ini tidak pernah kuceritakan pada siapapun. 2 tahun sebelum Kiranu meninggal, aku pernah dipanggil ke rumahnya. 2 kali. Waktu itu aku masih terlalu muda untuk memahami apa maksud sebenarnya. Tapi sekarang, setelah semua ini terjadi, setiap detail yang dulu aku abaikan, kembali menghantuiku dengan jelas. Termasuk ritual yang pernah kulihat di dalam rumahnya. Ritual yang, ternyata, belum pernah selesai. Pagi setelah tanah itu bergejolak, aku memberanikan diri mendatangi Mas Raga. Rumahnya berada di dekat sawah, agak jauh dari pemukiman utama, tapi cukup mudah dijangkau. Saat aku tiba, Mas Raga baru saja pulang dari ronda pagi. Wajahnya kusut, jelas dia tidak tidur semalaman. Ada apa datang pagi-pagi gini? Tanyanya sambil menyalakan rokok kretek. Aku duduk di depan rumahnya, menatapnya tanpa basa-basi. Ada sesuatu di rumahku semalam. Raga menghela napas berat. Aku juga dengar suara dari tanah dekat rumah Kiranu. Beberapa warga juga lapor. Tanah itu bergerak, Mas, kataku, nada suaraku gemetar. Mas Raga berhenti menghisap rokok. Tatapannya berubah serius. Gerak bagaimana? Seperti ada sesuatu besar yang mau keluar dari bawah tanah. Raga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Berarti kita benar-benar kehabisan waktu. Aku mengernyit. Maksud Mas? Mas Raga bangkit dan masuk rumahnya tanpa menjelaskan. Setelah beberapa menit, dia keluar sambil membawa kotak kayu tua. Bentuknya persegi panjang dengan ukiran di sisi-sisinya. Kotak itu tampak seperti peninggalan zaman dulu. Usang, tapi jelas memiliki makna penting. Ini, katanya sambil meletakkan kotak itu di pangkuanku. Adalah catatan ritual Kiranu. Aku spontan terdiam. Dapat dari mana ini? Dari rumah Kiranu. Aku ambil diam-diam sebelum rumah itu ditutup warga. Aku membuka kotaknya perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas lusuh. Raja merah yang dilukis dengan tinta seperti darah. Dan sebuah kalung kecil berisi tulang yang dipoles halus. Aku merinding hanya dengan melihatnya. Ini, untuk apa semua ini? Mas Raga mengambil salah satu lembar kertas. Kertas itu penuh tulisan tangan yang berantakan, bercampur simbol kuno yang tidak kupahami. Ritual pesugihan yang dilakukan Kiranu, tidak selesai. Dia belum menutup ritualnya. Dan kalau ritual itu tidak ditutup, makhluk yang dipanggilnya akan tetap berada di dunia ini. Suasananya langsung berubah berat. Makhluk itu, yang semalam ke rumahku, tanyaku. Raga mengangguk. Dan dia akan terus mencari tumbal sampai ritusnya ditutup. Kalau tidak, dia akan semakin kuat. Semakin nyata. Aku menelan ludah. Apa ritual penutupnya ada di sini? Mas Raga menggeleng lambat. Kertas ini hanya bagian awal. Petunjuk. Tapi sebagian lain hilang, atau mungkin disembunyikan Kiranu. Aku memandangi huruf-huruf kusut di kertas itu.
Ada satu bagian yang ditulis lebih tebal daripada bagian lain. Semacam peringatan. Makhluk tanah akan bangun jika darah tumbal tidak diserahkan. Lalu di bawahnya, ada catatan tambahan dengan tulisan terburu-buru. Dan hanya orang yang pernah dipanggil yang bisa menutupnya. Aku terdiam. Orang yang pernah dipanggil. Dan aku tahu, itu bukan siapapun di desa ini. Hanya aku. Mas Raga menatapku lama, seperti menilai reaksiku. Kamu pernah dipanggil Kiranu, kan? Katanya akhirnya. Aku tidak bisa mengelak lagi. Iya, 2 kali. Raga menghela napas berat, memijit pelipisnya. Berarti hanya kamu yang bisa menutup ritualnya. Aku menggeleng cepat, panik. Mas, aku tidak tahu cara ritual. Aku bahkan tidak tahu kenapa Kiranu memanggilku dulu. Raga menatapku dalam-dalam. Setiap kejadian yang kita dengarkan malam ini, bukan hanya kisah tentang dukun sakti. Bukan hanya tentang pesugihan. Tapi tentang hawa gelap yang masih bernafas di antara manusia. Hingga detik ini. Karena selama masih ada orang yang ingin kaya dengan cara instan, selama itu pula pintu ke dunia lain akan terus diketuk. Dan mungkin saja, di sekitar kita, ada seseorang yang sedang menunggu pintu itu kembali terbuka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini bersama Cerita Nusantara Channel. Jika kamu menikmati kisah-kisah seperti ini, bantu kami untuk terus tumbuh dengan cara like, komen, share, dan tentu saja, subscribe. Agar semakin banyak orang yang mengenal cerita-cerita kelam yang pernah hidup di negeri ini. Sampai jumpa di episode yang kedua cerita hancurnya praktik ilmu hitam sang dukun sakti. Semoga malam kamu tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.